Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahda. Pemirsa, sahabat saya di seluruh Nusantara, kami kembali hadir pada episode yang mau menceritakan sahabat Rasulullah yang datang ke bumi Nusantara ini kembali. Memang sempat saya agak sedikit lama tidak menceritakan sahabat ini karena kesibukan waktu. Oleh karena itu, pada hari ini kami sempatkan juga untuk menceritakan sejarah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah hadir di bumi Nusantara ini. Salah satunya beliau adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini adalah kakak daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau ini pernah singgah di bumi Nusantara. Sejarah beliau sangat luar biasa sekali. Ja'far bin Abi Thalib ini sangat banyak kunyahnya, yaitu biasa beliau ini disebut Abul Masakin atau bapaknya orang-orang miskin, karena beliau sangat cinta terhadap orang fakir miskin, sehingga beliau sering memberi makan kepada kaum fuqara. Kemudian juga beliau sering disebut menjadi Abu Abdillah karena anak beliau bernama Abdullah, sehingga disebut Abu Abdillah. Juga beliau ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal juga, yaitu disebut dengan sebutan Abu Thayyab, yang nanti sejarahnya saya ceritakan ketika beliau berperang sehingga tangannya ini terputus dua-duanya. Beliau ini juga sangat terkenal sekali, yaitu dengan sebutan Abu Hijratain, karena beliau melakukan hijrah dua kali. Yang pertama adalah ke Abbasiyah, kemudian yang kedua melakukan hijrah ke Madinah, sehingga hijrahnya dua kali, yaitu yang disebut Abu Hijratain. Luar biasa memang Ja'far bin Abi Thalib ini. Beliau ini selain juga wajahnya, akhlaknya, dan kemiripan segala macamnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat mirip sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, setiap manusia itu adalah terdiri dari berbagai macam-macam pohon, dan aku sama Ja'far ini dari pohon yang sama dan diciptakan dari bahan yang sama juga. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menggambarkan bagaimana Syekh Ja'far bin Abi Thalib ini. Syekh Ja'far bin Abi Thalib ini selain pemberani, beliau ini terkenal santun akhlaknya. Kemudian juga beliau ini menjadi seorang politisi, ya, kalau zaman sekarang ini politisi yang handal sekali, orator yang sangat baik di zaman sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa sekali memang sejarah yang menceritakan Ja'far bin Abi Thalib ini. Pernah suatu saat karena situasi di tanah Mekah itu kurang kondusif dan banyak memang penganiayaan,
terhadap kaum muslimin saat itu di tanah Mekah, maka beliau mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan hijrah ke Abbasiyah karena di sana ada seorang raja yang sangat bijak sekali, yaitu sebuah kerajaan yang bisa melindungi semua warganya. Kemudian beliau disuruh memimpin dalam hijrah tersebut, yaitu pada tahun ke-5 Bi'tsah, yaitu dengan membawa orang atau anggota hijrah itu sekitar 82 orang, terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Kemudian beliau melakukan hijrah ke sana atas perintah Rasulullah SAW. Namun demikian, para petinggi-petinggi, para pejabat-pejabat jahiliyah saat itu di kota Mekah tidak terima dengan adanya hijrah Sayyidina Ja'far ini. Karena apa? Karena mereka khawatir Ja'far bin Abi Thalib ini bisa mengembangkan Islam di Abbasiyah, yaitu daerah Afrika sana. Kemudian setelah Ja'far berhasil masuk ke Abbasiyah, bertemu dengan Raja Najasyi di situ. Tetapi karena orang Mekah saat itu tidak terima, maka disuruhlah 2 orang yang ke tanah Abbasiyah atau kerajaan di Abbasiyah itu untuk mempengaruhi raja saat itu, yaitu Raja Najasyi, agar kedatangan Syekh Ja'far bin Abi Thalib beserta rombongannya ini diusir kembali atau diserahkan kembali kepada mereka. Siapa kedua orang yang diutus ke Abbasah, yaitu Amr bin As serta Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka mempengaruhi Raja Najasyi supaya rombongan kaum hijrah ini diusir kembali dari Raja Najasyi itu, dengan membawa hadiah tentunya dan mengiming-iming kepada pemerintahannya situ, perdana menterinya dan segala macamnya, agar ikut mendukung untuk mengusir mereka. Tetapi karena keberhasilan dan kepiawaian dari Ja'far bin Abi Thalib dalam berorasi, dalam menyampaikan pendapat kepada Raja Najasyi, akhirnya Raja Najasyi melindungi mereka. Pada saat itu memang Raja Najasyi sempat memanggil semua bawahannya, ya, untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan dan klarifikasi dari rombongan yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib itu. Tetapi dengan kesantunannya, Ja'far bin Abi Thalib menggambarkan bahwa beliau adalah seorang orator, seorang politisi yang sangat-sangat hebat di saat itu. Bagaimana tidak? Beliau mengatakan kepada Raja Najasyi, "Wahai Raja Najasyi, saya dulu adalah orang yang hidup dalam kebodohan. Di negara kami, di tempat kami, segala kekejian tiada henti. Kita diajari memakan segala sesuatu yang tiada batas. Kita diajari juga tidak peduli terhadap tetangga-tetangga kita. Kita sering berbuat kekejian, minum minuman yang haram. Kemudian saatnya itu kita juga tidak akan peduli terhadap siapapun yang ada di kita. Kekejian bertambah dan yang apa saja yang dilakukan semau kita. Ketika didatangkan kepada kami seorang utusan, yaitu Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang sangat jujur, beliau adalah orang yang sangat amanah. Maka dari situ kami diajari oleh Rasulullah SAW untuk menyambung silaturahim terhadap kerabat kami
untuk meninggalkan kekejian kami, untuk kami berpuasa, berzakat, sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami juga diperintah kembali untuk menghilangkan atau menjauhi barang yang haram. Yang kita lakukan adalah memakan barang yang halal, mengharamkan barang yang haram, dan menghalalkan barang yang halal. Kemudian setelah itu kami disuruh kembali untuk menjadi orang yang bodoh, untuk menjadi orang yang berbuat keji. Padahal kami didatangkan seorang Rasul yang membimbing kami. Apakah ada nabi-nabi engkau, ya Raja Najasyi, sebelum nabi kami hadir yang berbuat seperti ini? Demikianlah yang disampaikan kepada Raja Najasyi. Kemudian sambil diceritakan ketika ditanya, bagaimana saat engkau menghakimi yaitu Isa dan Maryam, maka dibacakanlah surat Maryam ayat 1 sampai ayat 15 yang menceritakan keberadaannya yaitu Nabi Isa dan Siti Maryam dengan sebenar-benarnya seperti yang ada di dalam Al-Quran. Akhirnya Raja Najasyi tersadar dan menangis mendengarkan surat yang dibaca itu. Maka seketika itu dia menyuruh kepada seluruh rakyatnya atau seluruh punggawa-punggawa kerajaannya untuk mengusir utusan yang dari Mekah itu dan suruh membawa kembali hadiahnya. Dan malulah dua orang ini akhirnya kembali lagi ke Mekah tanpa hasil yang mereka harapkan. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib beserta dengan jamaahnya diberi keleluasaan untuk mensyiarkan Islam di Habasyah sana. Insya Allah beliau ini sekitar 10 tahun sebelum akhirnya beliau ini dipanggil kembali oleh Rasulullah SAW untuk pindah ke Madinah. Ketika Rasulullah SAW sudah melakukan hijrah ke Madinah, yaitu sekitar tahun ke-7 Hijriah. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib ini dimintakan oleh Rasulullah sendiri kepada Raja Najasyi untuk boleh atau diperbolehkan berkunjung ke Madinah. Akhirnya sama Raja Najasyi ini rombongan tersebut difasilitasi dengan 2 buah kapal untuk menuju ke Madinah. Luar biasa sekali, Masya Allah, cintanya Rasulullah kepada Ja'far bin Abi Thalib ini. Ketika Ja'far bin Abi Thalib ini ketemu sama Rasulullah SAW, saat itu Rasulullah SAW telah pulang dari perang Khaybar, yaitu dengan kemenangan yang gemilang. Tetapi bersamaan dengan waktu pulang dari perang Khaybar ini, beliau bertemu dengan Ja'far bin Abi Thalib sampai beliau mengatakan, demi Allah, apa yang menjadi bahagiaku ini aku tidak tahu. Apakah aku menang di perang Khaybar atau aku ketemu sama engkau, wahai Ja'far bin Abi Thalib. Seperti itu. Dan saat itu juga Rasulullah SAW mengajarkan sebuah sholat kepada Ja'far bin Abu Thalib, yaitu yang terkenal dengan sholat At-Tayyar Ja'far, atau yang sekarang bisa kita lakukan yaitu sholat tasbih. Itulah yang awal mulanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terhadap Sayyid Ja'far bin Abi Thalib, yaitu sholat Tayyar Ja'far. Kemudian Syekh Ja'far bin Abi Thalib ini, karena Rasulullah SAW ini saking sayangnya terhadap beliau, pada saat perang Badar beliau dikasih harta pampasan perang dari perang Badar itu. Walaupun Ja'far bin Abi Thalib itu tidak ikut dalam perang tersebut, tetapi karena kasih sayangnya terhadap Ja'far bin Abi Thalib, beliau dikasih hadiah, dikasih harta pampasan perang yang dihasilkan dari pampasan perang-perang Badar.
Seperti itu cintanya Rasulullah terhadap Ja'far bin Abi Thalib. Luar biasa sekali, Masya Allah, yang terjadi pada Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian kepada Ja'far bin Abi Thalib saat itu diperintahkan ketika setelah datang di Madinah pada saat itu, yaitu kira-kira sudah 2 tahunan ya, itu diperintahkan untuk pergi perang, yaitu perang Mu'tah, yaitu melawan kaum Romawi saat itu. Beliau ini dengan gagahnya beliau, bagaimana tidak gagahnya, armada Syekh Ja'far ini hanya 3.000 orang melawan tentara yang sudah sedemikian hebatnya, dari perlengkapan perangnya, dari segala macamnya, yaitu terdiri dari 200.000 tentara melawan 3.000. Tetapi Syekh Ja'far beserta pasukannya tidak gentar sama sekali. Di saat itulah Rasulullah SAW menyuruh komandan perangnya saat itu adalah Zaid bin Haritsa. Kemudian beliau juga mengatakan, kalau nanti seandainya Zaid bin Haritsa ini gugur di tengah peperangan, maka gantilah, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian kalaupun Ja'far bin Abi Thalib gagal menjadi komandan dan terbunuh, maka saya serahkan komandonya kepada Abdullah bin Rawaha. Kalaupun Abdullah bin Rawaha juga gugur, maka angkatlah dari kaum muslimin yang ikut berperang di perang Mu'tah itu. Demikian pesan Rasulullah SAW. Kemudian mereka pergi ke medan perang, yaitu perang Mu'tah melawan Romawi saat itu. Inilah perang pertama kali secara langsung, yaitu antara pasukan Romawi melawan pasukan Islam di bawah komando Rasulullah SAW saat itu, yaitu yang diperintahkan kepada beliau bertiga ini. Kemudian saat peperangan terjadi 3.000 lawan 100.000, ditambah kembali 100.000 yang lainnya itu, yaitu ada kaum Nasrani di Mekah, kemudian beberapa fam yang ada di sana bergabung menjadi 200.000. Akhirnya melawan 3.000 orang itu. Kemudian terbunuhlah Zaid bin Haritsa. Secepat kilat lompat dari kudanya, yaitu Syekh Ja'far bin Abi Thalib memegang kendali, bendera diangkat. Kemudian dia mengibarkan menjadi komandan perang di depan. Kemudian dia menyabetkan pedangnya ke kiri ke kanan, dan banyak musuh yang terbunuh. Tapi memang tidak berimbang saat itu. Akhirnya tangan kanan Syekh Ja'far bin Abi Thalib ini kemudian terpotong oleh pedang. Kemudian dia ambil bendera itu dengan tangan kirinya, dia pegang. Kemudian tangan kirinya tertebas juga, karena masih ada sepertiga dari tangannya, maka dirangkullah di dadanya bendera itu sampai beliau ini terhunus pedang berkali-kali di tubuhnya, akhirnya meninggal. Dan secepat kilat juga Abdullah bin Rawaha mengambil bendera itu untuk memimpin perang, yang kemudian menyusul komandan perang yang dua yang telah gugur tadi sama-sama terbunuh. Saat itulah Rasulullah menyadari bahwa peperangan 3.000 melawan 200.000 tidak imbang sama sekali, dan akhirnya terjadi kekalahan. Rasulullah SAW kemudian mendatangi kepada istri Syekh Ja'far, yaitu Usama bin Umais bin Nu'man, yaitu ke rumah beliau. Saat itu beliau lagi menanak nasi, kemudian menyuruh kepada Usama untuk memanggil putra-putranya. Usama tidak berani untuk melihat Rasulullah karena takut apa yang akan terjadi pada suaminya. Kemudian beliau mendekap putra-putra dari Ja'far bin Abi Thalib saat itu sambil meneteskan air mata. Akhirnya Usama tidak tahan saat itu, mengatakan apa yang terjadi. Kemudian Rasulullah mengatakan,
bahwa beliau telah gugur dengan mati syahid. Oleh karena itu Ja'far bin Abi Thalib juga disebut sebagai bapaknya para syuhada, karena dengan beraninya beliau ini menghadapi pertempuran yang demikian dahsyatnya, 3.000 melawan 200.000. Kemudian yang terjadi adalah saat itu juga Rasulullah mengatakan kepada seluruh sahabat, sudah menjadi hakmu bahwa Allah Ta'ala telah memberikan engkau 2 sayap sehingga engkau bisa terbang bersama malaikat ke surga. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Syekh Ja'far. Oleh karena itu beliau ini terkenal memang dengan sayapnya bisa terbang ke surga. Nah, itu sedikit cerita yang sangat terkenal tentang Syekh Ja'far bin Abi Thalib ini. Luar biasa sekali keberaniannya dan luar biasa sekali negosiasinya menjadi seorang politisi, kemudian sebagai orang yang sangat dermawan terhadap kaum fuqara dan segala macam. Nah, Syekh Ja'far bin Abi Thalib ini pernah hadir ke bumi Nusantara pada masa Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga didirikan pada tahun 605 sampai 632 di bawah kepemimpinan Prabu Wasugeni. Prabu Wasugeni ini kemudian menikah dengan Dewi Paramita yang mempunyai putra yaitu Wasudewa dan putri yaitu Dewi Wasuwari yang dikenal dengan Dewi Ratu Sima. Jadi Ratu Sima ini masuk Islam ketika sebelum beliau ini menjadi ratu, bahwa kehadiran Syekh Ja'far bin Abi Thalib ini ke kerajaan Kalingga mensiarkan Islam, kemudian beliau ini tertarik masuk Islam. Sehingga ketika beliau ini menjabat, diangkat dan dilantik menjadi raja, menggantikan suaminya, maka beliau memerintahkan dengan sangat-sangat bijaksananya, karena beliau sudah masuk Islam saat itu. Bahkan beliau juga meminta kiriman ulama-ulama dari Mekah dan Madinah sana untuk bisa mengajarkan atau mensiarkan Islam ke bumi Nusantara ini, khususnya di kerajaan Kalingga saat itu. Sehingga Ratu Sima ini terkenal sekali dengan kewibawaannya, dengan harismanya, karena beliau memang benar-benar memimpin ala pemimpin Islam, yaitu orang yang sangat-sangat mulia hatinya, sangat-sangat bijaksana, dan kemudian masyarakatnya, rakyatnya, warganya, semua dalam kehidupan kemakmuran. Jadi sampai seperti itu jasanya Syekh Ja'far bin Abi Thalib di kerajaan Kalingga, yang tepatnya ada di antara daerah Jepara, Jawa Tengah sana. Pada saat itu sampai yang terkenal, semuanya tidak ada orang yang melanggar syariat-syariat Islam. Bahkan ketika dites dari kerajaan di luar kerajaan Kalingga, mendatangkan harta terus ditaruh di jalan, tengah jalan, tidak ada yang menyentuh sama sekali. Maka ketika putranya menyentuh dengan kakinya, maka Ratu Sima menghukum mau dipotong kakinya itu, walaupun beliau ini adalah anaknya sendiri. Sedemikian halnya akhirnya dimintakan maaf oleh para punggawa kerajaan bahwa anaknya ini hanya mendorong harta itu atau emas yang ada di jalan itu hanya dengan kakinya. Tetapi Ratu Sima dengan konsekuensi akhirnya dipotong kakinya, walaupun itu adalah anaknya sendiri. Inilah yang dilakukan pendidikan agama yang diajarkan oleh
Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib kepada Ratu Sima untuk bisa mensiarkan Islam secara kafah dengan kesantunannya, dengan akhlak yang berbudi luhur, ditunjang lagi dengan pendidikan agama yang mumpuni, sehingga Ratu Sima sangat terkenal pada saat kepemimpinannya. Saya kira itu yang bisa saya ceritakan pada episode kali ini. Insya Allah episode-episode yang akan datang akan kami ceritakan kembali sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang berperan syiarnya di bumi Nusantara ini. Syukron wa dumtum wal barakati wan najah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.